Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, tim lawan dan hadiri yang kami sayangi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah kami dari Blessed Team Universitas Indonesia memperkenalkan diri. Saya Nauna Natalia sebagai pembicara pertama, selanjutnya ada Iman Arefa sebagai pembicara kedua, serta Belinda Wondok sebagai pembicara ketiga, dan bagian akhir dari sistematika debat ini akan ditegaskan kembali oleh saya sendiri sebagai pembicara pertama tim pro dalam pidato penutup. Hadirin sekalian, mosi yang diperdebatkan pada siang hari ini adalah mendukung langkah pemerintah untuk menutup kedatangan tenaga kerja asing di saat Indonesia mengalami bonus demografi di tahun 2045. Maka dari itu saya akan mengawalinya dengan mengatakan pedang bermata dua bernama bonus demografi. Kata kunci pertama yang mau kami tekankan di sini ialah bonus demografi serta tenaga kerja asing. Dilihat dari segi sosiologis, dalam perspektif ekonomi industri, jumlah ledakan bonus demografi itu merupakan potensi besar untuk memberikan kontribusi pendapatan negara di samping kesejahteraan mereka selaku pihak yang terlibat dalam sistem produksi. Dewan Juri yang terhormat, posisi usia produktifnya menjadi faktor penting sehingga mereka berpeluang besar untuk terlibat jauh lebih produktif dalam arus kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Sedangkan secara yuridis, bonus demografi di Indonesia dapat dipersiapkan dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat menyiapkan lapangan kerja secara lebih luas jelang bonus demografi. Dewan Juri yang terhormat. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang dimaksud dengan tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Di sini kami ingin memberi batasan untuk tenaga kerja asing yang tidak ditutup kedatangannya yaitu dengan kualifikasi dari tenaga kerja asing itu sendiri yang memiliki keterampilan dan kreativitas untuk aktivitas ataupun pekerjaan di bidang-bidang tertentu seperti di bidang olahraga dan seni. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah diupayakan semakin optimal dengan perencanaan yang telah dibuat dalam rangka mendukung tenaga kerja Indonesia yang unggul dan berkompeten untuk dapat mendominasi lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia dengan lebih serius memperhatikan program-program yang diberikan untuk masyarakat Indonesia agar dapat meningkatkan mutu pendidikan, keterampilan, serta menjadi masyarakat yang tangguh dan produktif. Alasan kami mendukung mosi kita pada hari ini yaitu karena mengutamakan kepentingan tenaga kerja Indonesia dibandingkan tenaga kerja asing. Karena jika dilihat dari aspek sosiologis, diizinkannya tenaga kerja asing untuk bekerja di berbagai sektor industri di Indonesia akan mengakibatkan konflik sosial antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing. Jika dilihat dari aspek yuridis, menjaga agar tenaga kerja Indonesia tidak kehilangan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jika dilihat dari segi filosofi, ketenagakerjaan Indonesia adalah melindungi tenaga kerja berkeluarga negara Indonesia yang bekerja di Indonesia. Sehingga jika ada kebutuhan yang khusus dan sangat membutuhkan untuk memakai tenaga kerja asing, harus dibuat pernyataan yang ketat agar tenaga kerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang tidak sehat. Maka dari itu, urgensi kami berdasarkan musik kita hari ini yaitu bagaimana pemerintah mengutamakan kepentingan tenaga kerja Indonesia dibanding tenaga kerja asing, serta dapat memberikan penghidupan yang layak dan sejahtera bagi tenaga kerja Indonesia, serta dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi sekali lagi kami tegaskan ulang bahwa kami mendukung langkah pemerintah untuk menutup kedatangan tenaga kerja asing di saat Indonesia mengalami bonus demografi di tahun 2045, kecuali tenaga kerja asing tersebut dengan keterampilan kreativitas untuk aktivitas ataupun pekerjaan di bidang-bidang tertentu seperti di bidang olahraga dan seni. Untuk itu selanjutnya akan lebih lagi diargumentasikan lebih jauh oleh Iman Arefa sebagai pembicara 2 dan Belinda Wonok sebagai pembicara 3. Terima kasih. Persiapan hari ini menentukan bangsa kita di tahun 2045. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saya pembicara kedua dari tim pemerintah akan melanjutkan bangunan argumentasi kami yang telah dimulai oleh pembicara pertama kami. Dewan Juri yang terhormat, kami masuk di bagian titik urgensi kami yaitu ada pandangan bahwa tenaga kerja asing lebih profesional secara pengetahuan dan skill jauh lebih baik. Karena itu, perusahaan-perusahaan EPMA cenderung lebih memilih TKA dibanding tenaga kerja lokal atau TKI. Dewan Juri yang terhormat, pandangan itulah tidak seutuhnya benar, juga tak sepenuhnya salah. Untuk menjawab pandangan tersebut, maka TKI ditantang untuk menunjukkan kemampuan atau keahliannya sebagaimana argumentasi pembicara pertama kami yaitu mengutamakan kepentingan TKI dibandingkan TKA. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, disinilah kami dari tim pemerintah harus mampu melindungi segenap kepentingan TKI dalam bentuk regulasi dan kebijakan operasional karena seringkali kepentingan TKI cenderung disingkirkan. Jika hal ini dibiarkan, maka bonus demografi tak akan memiliki makna konstruktif di tahun 2045. Dewan Juri yang terhormat, jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun 2045 akan mencapai 300-an juta, sehingga penutupan TKA perlu dilakukan. Dewan Juri yang terhormat untuk mencegah
lonjakan kemiskinan dan pengangguran. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, adapun beberapa solusi dan argumentasi kami yang kami akan menutup TKA masuk di Indonesia di tahun 2045 untuk sementara sehingga tercapainya bonus demografi di tahun tersebut. Adapun beberapa alasan dan solusi kami yang kami tawarkan untuk mencapai hal tersebut yaitu di tahun 2045 sumber daya manusia di Indonesia telah berkualitas karena kita telah mempersiapkan lewat program-program pemerintah seperti program Kartu Prakerja yang bertujuan untuk kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan mengembangkan kewirausahaan. Itu artinya Dewan Juri yang terhormat, sumber daya manusia atau SDM di tahun 2045 bisa menggantikan TKA yang bekerja di Indonesia sehingga mengurangi pengangguran di Indonesia dan kita mengutamakan kepentingan TKI dibandingkan TKA. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, adapun alasan dan solusi yang kedua yaitu di tahun 2045 kita bisa menutup TKA karena di tahun tersebut generasi Indonesia telah memiliki pengetahuan secara akademik dan skill secara berkualitas yang telah kita persiapkan sebelumnya lewat Sustainable Development Goal di tahun 2030 dalam bidang pendidikan yang berkualitas sehingga generasi yang telah belajar di luar negeri atau mengikuti pertukaran belajar atau student exchange bisa kembali ke Indonesia dan akan menggantikan TKA yang bekerja di Indonesia di tahun 2045 dan di tahun-tahun seterusnya. Dewan Juri yang terhormat, menutup TKA sementara di tahun 2045 perlu kami garis bawahi bahwa kita tidak serta-merta memutuskan hubungan kerjasama selamanya untuk bahan perencanaan. Perlu kami garis bawahi bahwa kami mendukung langkah pemerintah untuk menutup kedatangan TKA asing di saat Indonesia mengalami bonus demografi di tahun 2045, kecuali TKA dengan sektor keagamaan, industri, seni, dan olahraga yang membawa skill dalam hal transfer of knowledge untuk tetap mendukung daya saing kita dalam keterampilan dan kreativitas. Dewan Juri yang terhormat, jika pada tahun berikutnya SDM Indonesia bisa tercapai secara maksimal, maka kita akan menutup TKA secara berkala. Namun apabila SDM Indonesia pada tahun tersebut, Dewan Juri yang terhormat, masih kurang, maka pada tahun berikutnya kita bisa membuka kembali TKA pada masuk ke Indonesia dan tentu saja dengan regulasi-regulasi yang akan kita sesuaikan. Kebijaksanaan adalah bagian dari perencanaan. Terima kasih. Semuanya mungkin terasa berat, tapi berat bukan berarti tidak mungkin. Dewan Juri yang saya hormati, saya pembicara ketiga dari tim pemerintah, akan memperkuat bangunan argumentasi kami yang telah dimulai oleh pembicara pertama dan pembicara kedua tim kami. Seperti yang telah disampaikan pembicara pertama dan dikembangkan pembicara kedua, mengenai kata kunci dan definisi dari mosi kami pada hari ini yang diukur secara filosofis, yuridis, dan sosiologis bersama dengan batasan faktor, landasan, dan solusi terhadap mosi kami yang kami bawa sehingga argumentasi kami dapat terparameter dengan jelas. Dari apa yang sudah tersampaikan, maka batasan yang ingin kami perkuat untuk memberi parameter yang akurat, yakni menutup ruang bekerja untuk TKA di Indonesia dari berbagai industri dan sektor, kecuali sektor keagamaan, industri seni, dan olahraga yang membawa skill dalam hal transfer of knowledge secara berkala atau sementara dengan melihat situasi kualitas SDM Indonesia di tahun 2045 mendatang terhadap industri-industri di luar pengecualian. Dewan Juri yang terhormat, penggunaan TKA di Indonesia tidak dapat dihindari dan pada prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal, yakni TKA yang membawa modal sebagai investor dan membawa skill dalam hal transfer of knowledge. Selain kedua hal tersebut, maka pada hakikatnya tidak diperkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami garis bawahi batasan yang kami perkuat bertujuan untuk memperkuat landasan kami, yakni perlindungan terhadap TKI yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, sehingga bonus demografi bisa terjadi dengan menutup TKA masuk ke Indonesia kecuali dengan bidang kreativitas seperti olahraga atau kesenian, seperti yang disebutkan. Dewan Juri yang terhormat, perlindungan yang kami maksud yaitu lewat program-program dari pemerintah, seperti yang telah dijelaskan pembicara kedua, program Kartu Prakerja untuk membangun SDM Indonesia, sehingga SDM kita siap memasuki bonus demografi di tahun 2045. Yang kedua adalah program berkelanjutan dalam bidang pendidikan. Kami percaya generasi secara pengetahuan dan skill bisa tercapai. Sejalan dengan penggunaan TKA adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh TKI,
dengan percepatan ahli teknologi dan keahlian serta peningkatan investasi secara berkala. Berdasarkan urgensi yang telah disampaikan dan dikembangkan, pemberdayaan SDM yang berkualitas menjadi prasyarat penting yang harus dibangun dengan penuh perencanaan serta pemerintah harus mampu melindungi segenap kepentingan TKI dalam bentuk regulasi dan kebijakan operasional yang harus ditaati industri atau perusahaan asing. Maka dengan bangga kami menegaskan bahwa argumentasi kami yang mendukung mosi pada hari ini mendukung langkah pemerintah untuk menutup kedatangan TKI asing di saat Indonesia mengalami bonus demografi di tahun 2045 layak untuk dimenangkan. Terima kasih. Baik, menyimpulkan apa yang sudah pembicara 1 sampai dengan pembicara ketiga, maka dari itu saya sebagai pembicara kesimpulan dari Blast Team ingin menyampaikan batasan yang ingin kami perkuat untuk memberi parameter yang akurat, yakni menutup ruang bekerja untuk tenaga kerja asing di Indonesia dari berbagai industri dan sektor, kecuali industri keagamaan, seni, dan juga olahraga, yang mana industri tersebut dapat membawa skill dalam hal transfer of knowledge dari tenaga kerja asing untuk tenaga kerja Indonesia. Dewan Juri yang arif dan bijaksana menyimpulkan apa yang menjadi argumentasi kami tentang mosi kita pada hari ini, yaitu mendukung langkah pemerintah untuk menutup kedatangan tenaga kerja asing di saat Indonesia mengalami bonus demografi di tahun 2045 mendatang untuk mengutamakan kepentingan tenaga kerja Indonesia dibandingkan tenaga kerja asing, mengurangi angka pengangguran dengan sumber daya yang berkualitas lewat program pemerintah seperti Kartu Prakerja dan program Sustainable Development Goal untuk tercapainya bonus demografi secara konstruktif. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, kami perlu menegaskan menutupnya tenaga kerja asing sementara di tahun 2045, kecuali tenaga kerja asing dengan keterampilan dan kreativitas untuk aktivitas ataupun pekerjaan di bidang-bidang tertentu seperti di bidang olahraga dan seni untuk tetap mendukung daya saing kita dalam keterampilan dan kreativitas dalam pembangunan ekonomi yang lebih signifikan. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami garis bawahi penutupan sementara pada tahun 2045 bermaksud jika pada tahun berikutnya sumber daya manusia di Indonesia bisa tercapai secara maksimal, maka kita akan menutup tenaga kerja asing secara berkala. Namun apabila masih kurang, maka pada tahun berikutnya kita bisa membuka kembali tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dan tentu saja dengan regulasi dan kebijakan yang terbatas. Terima kasih.